Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada konten kali ini saya akan membahas soal mat, khususnya tentang topik uh, diferensial ya, diferensial parametrik. Soal kali ini adalah soal untuk persiapan ulangan tentang diferensial parametrik. Dan seperti biasa, kalian boleh download soalnya di dalam link di kolom deskripsi ya guys ya. Kita lihat terlebih dahulu. Jadi soalnya ini saya ambil dari latihan-latihan soal dari tahun lalu. Ini ada 4 nomor dan kita akan coba bahas masing-masing nomornya ya guys ya. Jadi persiapkan kalkulator kalian karena nanti banyak kepake. Oke, kita akan mulai dari nomor 1 ya. The curve C has parametric equations. Nah, itu ya. Kalian bisa baca sendiri where T is the perimeter ya. Given that at point P, the gradient of C is minus 1.5. Ya, sorry, minus 1/5 ya. Bukan 1,5, tapi 1/5. Nah, kita diminta untuk mencari yang A. A itu adalah dy per dx in terms of T. Nah, kita lihat ya. Jadi ini saya tulis di bagian sini aja ya. Jadi kita hitung dulu dx per dt ya, karena x itu di sini udah ketahuan. Jadi dx per dt-nya itu saya langsung dapetin 6t plus 1. Sedangkan untuk dy per dt ya, di sini udah ada t kuadrat plus 3t, itu berarti nanti dy per dt-nya adalah 2t plus 3. Dari data ini kita bisa cari hasilnya di sini adalah dy per dx sama dengan dy per dt over dx per dt. Hasilnya itu adalah 2t plus 3 dibagi 6t plus 1. Ya. Jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor 1A ya. Sudah dapat. Kita lanjut ke bagian yang B. Nah, dia bilang kan the gradient of C min 1/5. Nah, ingat ya, gradient itu kan dy per dx. Nah, itu berarti sebetulnya nanti dy, ini saya tulis di sini ya, dy per dx itu min 1/5. Nah, ini kamu tinggal gabungkan kedua hal ini di sini ya. Jadi nanti kamu akan cari nilai t-nya. Nah, kita coba masukin ya. Nah, ini masukin sebelah mana nih? Ini saya masukin tulis di sebelah kanan aja ya, sini ya. Biar muat semuanya nih. Jadi, hasilnya di sini min 1/5 sama dengan 2T plus 3 per 6T plus 1. Kamu kalikan silang ya guys ya. Kamu kalikan silang ini min 6T, min 6, 10T plus 15. Nanti didapat hasilnya di sini, saya dapetin min 16T, ini berapa nih? 20, wait a minute, sorry, ini bukan 6, ini tapi ini min 1, sorry, salah hitung. Ini saya dapetin 16. Jadi nilai T-nya itu min 1 saya dapetin. Ya, T-nya udah dapat min 1. Yang ditanya adalah coordinate of point P. Nah, berarti kamu tinggal masukin ke persamaan awalnya ya. Jadi X-nya itu adalah 3 min 1 square tambahin min 1. Hasil X-nya ini saya dapetin 2. Sedangkan untuk Y-nya ini adalah berarti min 1 kuadrat tambah 3 kali min 1. Hasilnya saya dapetin min 2. Sehingga didapat nih, koordinat dari P itu sendiri adalah 2, min 2. Seperti itu guys ya. Ini jawaban untuk nomor 1A dan 1B. Kita lanjutin ke soal bagian yang 1C-nya. Find the equation of normal. Nah, ini bedain ya. Ini normal. Tadi kan gradient, tangent. Nah, kalau normal, itu berarti gradientnya itu harus dibalik kali min 1 ya. Jadi normal gradiennya itu berarti bukan kamu pakai min 1/5, tapi nanti kamu balik kali min 1 ya. Jadi hasilnya itu 5. Karena berlaku M normal itu sama dengan seperti ini. Ya, M tangent. Oke, nah tinggal dimasukin ke formulanya. Formulanya itu kan equation of line kayak begini ya. Semoga masih ingat ya. Masukin gradient normalnya 5, X. Nah, ini X1-nya itu pilih titik yang P-nya itu. Jadi ini 2, ini Y. Min 2 itu jadi Y plus 2 kayak gitu ya. Saya langsung agak cepat ya. Jadi nanti di sini jawabannya ini 5X min 10, ini Y plus 2. Nah, tinggal kamu pindahin aja. Kamu mau pindahin ke kiri, ke kanan ya boleh ya. Saya pindahinnya ke kanan aja ya. 5X min Y min 12. Sehingga nanti hasilnya A. Kan dia minta AX plus BY plus C equals to 0. Itu berarti nilai A-nya itu 5, B-nya itu min 1, C-nya adalah min 12. Seperti itu guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor bagian, sorry ini bukan bagian B, tapi bagian C. Kayak gitu guys ya. Nah,
Garis normal ini, yang dimaksud ini tuh yang ini ya, yang 5x, seperti ini nih, memotong kembali kurvanya itu di titik Q. Nah, kita diminta mencari posisi Q-nya gitu. Nah ya, jadi kalau ibarat ya, ibarat kurvanya seperti ini, nah dia ada gambarnya seperti ini. Nah ini titik, tadi titik P, nah ini titik Q nih. Nah, kurang lebih begitu nih. Nah, jadi kita harus memasukkan kembali. Nah, jadi equation garisnya itu kan saya ubah kayak gini guys ya. Nah, please sekarang kamu masukin Y-nya itu tadi in terms of T-nya berapa? Kita cari T-nya itu yang yang tadi di atas ya. Jadi ini 5, ini 3T pangkat 2 tambah T min 12. Nah, ini nanti harus dicari persamaan kuadrat T-nya ya. Ini 15T pangkat 2 tambah 5T min 12. Saya dapetin hasilnya di sini 14T kuadrat tambah 2T min 12. Saya coba simplify. 7T kuadrat tambah T min 6. Nah, ini kalau dibuka, 7T, ini saya dapetin min 6, yang ini T plus 1. T-nya min 1 atau T-nya 6/7, guys ya. Nah, kalau T-nya min 1, itu akan mengacu ke jawaban yang tadi sebelumnya. T-nya kan min 1 tuh, sesuai yang di B. Berarti nanti ini mengacu ini untuk titik yang P, yaitu 2,2. Nah, inilah untuk yang titiknya Q. Berarti saatnya kamu masukin ke persamaan yang awal lagi tadi, yang X-nya ya. Jadi ini 3T kuadrat, berarti 6/7 kuadrat tambah T. Nah, kayak gini. Saya dapetin nilai X-nya. Nah, ini saatnya kamu pakai kalkulator. 150/49. Untuk Y-nya, berarti ini 6/7 pangkat 2 tambah 3 kali 6/7. Nah, hasilnya adalah 162/49. Saya sudah cek di program kalkulator dan ini sudah betul ya. Jadi ini koordinat titik Q-nya. 150/162/49. Seperti itu guys ya. Nah, misalkan kalau kalian ada yang bingung, boleh please ditanyakan langsung di WA atau di kolom komentar. Atau kalau saya ada salah hitung, tolong langsung di cross check ya guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor kedua. Soal nomor kedua ini tentang turunan implisit guys ya. Jadi ini harus diturunin masing-masing ya. Jadi kita baca dahulu. The curve A has equations ya. Kamu bisa baca sendiri. Nah, kita diminta menentukan dy per dx. Nah, jadi saya tulis dahulu equationnya ya. Jadi saya tulis ulang nih, Y kalikan E pangkat min 3X sama dengan 3X kuadrat tambah Y square. Nah, kita akan mencoba mencari dy per dx kan. Nah, untuk yang sebelah kiri, ini harus pakai yang product rule nih. Kita anggap ini U, yang ini V ya. Yang kiri ini harus pakai yang namanya product rule nih. Jadi kalau U-nya itu Y, berarti U aksennya itu adalah dy per dx. Sedangkan untuk V aksennya, kalau V-nya adalah E pangkat min 3X, itu berarti di sini min berapa nih? Min 3 E pangkat min 3X ya. Kita akan coba turunin guys ya. Yang sebelah kiri berarti U aksen V plus U V aksen produk rule-nya. Nah, ini berarti U aksen, ya berarti ini seperti ini guys ya. Nah, kemudian ini nanti dikurangi 3Y E pangkat min 3X. Nah, ini untuk turunan yang sebelah kiri udah dapat. Nah, untuk yang 3X kuadrat diturunin itu langsung 6X. Ya, karena ini semua diturunkan terhadap variabel X. Nah, yang ini 2Y dikalikan turunan Y-nya itu sendiri, yaitu dy over dx. Nah, berarti kita harus pindahin dahulu, guys, ya. Dy over dx-nya jadi 1. Nah, ini saya prefer kayak gini, guys, ya. Jadi ini saya pindahin. Nah, yang ini saya pindahin. E pangkat min 3x, dy per dx negatif 2y, ini dy per dx. Nah, ini dy per dx ini boleh difaktorin. Nah, ini jadi E pangkat min 3x min 2y. Ini 6x plus 3y, E pangkat min 3x. Sehingga resultnya di sini artinya dy per dx itu adalah 6x plus 3y, E pangkat min 3x over dibagi E pangkat min 3x kurang 2y. Ini seharusnya betul karena saya sudah cek sebelum buat video ini di kalkulator online. Seperti itu guys ya. Zoom out sedikit, boleh pause video ini untuk sambil nyocokin jawaban saya dengan jawaban kalian ya guys ya.
Dan kita akan coba hitung untuk bagian 2B. The point P on A has a coordinate 0.1. Nah, find the equation of tangent at P ya. Nah, berarti kamu harus, kan equation of line, berarti harus cari gradient. Nah, gradient itu kan dari dy per dx. Nah, kamu harus cari dahulu dy per dx-nya. Titiknya itu adalah 0,1. Berarti ini 6 kalikan x-nya 0. 3 kali 1, E pangkat 0. E pangkat 0 kurangi 2 kali 1. Seperti itu. Hasilnya di sini saya dapetin, ini kan 0. Sorry ya. E pangkat 0 itu 1 loh ya. Jadi ini 0 tambahin 3, ini 1 kurang 2. Hasilnya saya dapetin nilainya min 3. Ya, itu jawabannya. Nah, berarti equation-nya itu adalah, nih ya, rumusnya kan seperti ini. Jadi ini min 3, X min 0, Y tadi 1 ya. Jadi Y min 1 sama dengan min 3X. Sehingga resultnya di sini, dia formatnya minta apa? Oh, AX plus BY plus C lagi ya. Itu berarti saya ubah 3X plus Y min 1 sama dengan 0. Ya. Jadi ini adalah jawabannya guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 2 bagian Bravo. 2 bagian B. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini soal nomor 3 ya. Ini tentang turunan. Nah, soal nomor 3 ini ada sedikit kaitan dengan mungkin ya, kalian rate of change ya. Jadi mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu. A tank of water in the shape of inverted cone. Jadi kamu harus gambar nih. Ya, kamu harus bisa bayangin ya, gambar inverted cone seperti ini. Diisi air kan. Dia bilang nih, airnya apa nih? Airnya itu bocor gitu ya. Intinya bocor airnya. Dia turun. Nah, airnya di sini ya. Nah, berarti ada yang namanya di sini saya tulis namanya ini radius, ini yang ini adalah height-nya. Seperti itu. Height dari water ya. Ini R yang hitam ini radius of water, height of water-nya. Sedangkan kalau cone-nya itu sendiri kan dia bilang the base of radius of the tank itu di sini adalah 120, sedangkan untuk tingginya adalah 420. Kita gunakan kesebangunan segitiga ya. Jadi R per H itu sama dengan 120 dibagi 420 ya. Ini dari kesebangunan segitiga guys ya. Kalau kamu kalikan silang nanti didapat di 2/7 dari H. Nah, dengan data ini kita bisa membuktikan. Nah, jadi volume itu kan ini volume apa sih ini? Volume rumus volume cone ya. Jadi sepertiga pi R pangkat 2 kalikan height-nya. Nah, R-nya kamu masukin 2/7 H pangkat 2 dikalikan H. Hasilnya di sini nanti didapat ini 4 ya. 4/49 H menjadi pangkat 3. Hasilnya di sini jadinya berapa nih? Volumenya itu saya dapetin 4 pi per di sini 147 H pangkat 3 dan ini sudah terbukti ya guys ya. Sama dengan yang di bagian sebelah sini ya dari soalnya ya. Ini caranya untuk membuktikannya. Jadi jawaban 3A sudah dapat. Kita lanjut ke 3 bagian B. At what rate is the depth of water in the tank changing when the depth of water is 90 cm. Nah, oke. Kita lihat ya guys ya. Jadi when the depth of water is 90 cm. Ini berarti maksudnya height-nya ya guys ya. Height-nya waktu 90 cm ya guys ya. Kita lihat ya guys ya. Berarti yang volumenya kan udah dapat. Berarti kita bisa turunin dV per dH. Nah, itu menjadi 12 pi per 147 H pangkat 2. Ya. Nah, sekarang kita masukkan chain rule-nya nih. Kita coba masukin chain rule. Jadi dV per dt itu kan dV per dH kalikan dH per dt. Ya, pelan-pelan guys ya. Pelan-pelan. Kenapa muncul rumus seperti ini? Karena saya harus memakai data yang dari awal mula-mula. Dia akan kasih tahu volume air yang tumpah, volumenya itu 54.000 cm3 dalam 1 jam. Itu adalah dV per dt, rate-nya.
Jadi yang tumpah 1 jam, yang leak, yang bocor 1 jam, 54.000 cm pangkat 3. Itu dV per dt. Jadi di sini 54.000. Nah, mengapa rumusnya kayak gini? Itu biar ini tuh bisa dicoret seolah-olah kayak gitu. Ya, bisa seolah-olah dicoret, tapi kita pecah komponennya. dV per dH itu adalah yang diturunin. 12pi per 147 H pangkat 2. Sedangkan dH per dt inilah yang ditanyain. Berapa? At what rate the depth of water is changing when the depth, atau maksudnya waktu ketinggian atau kedalaman waternya itu 90 cm. Nah, ini kamu masukkan 54.000-nya 12pi per 147, ini 90 pangkat 2 dikalikan dH per dt. Kalian hitung, saya dapetin, semoga nggak salah ya, ini kebetulan saya bulatkan nilainya seperti ini. Jadi dalam 1 jam airnya bakal turun, atau ketinggiannya bakal turun, atau kedalamannya bakal turun 26 cm dalam 1 jam. Kurang lebih seperti itu. Nah, semoga cukup jelas ya. Kita akan ke bagian yang C. At what rate the radius of the top of water is changing when the depth of water is 90 cm. Kayak gitu. Nah, kita harus cari tahu dahulu radiusnya, guys ya. Oke. Radiusnya itu kan berarti dari rumus yang ini, itu berarti 2/7 dari height-nya itu kan ketika 90 dia bilang ya. Ini berarti 180 per 7 cm. Ya, datanya udah dapet. Terus yang berikutnya yang kita harus hitung adalah sekarang kita harus cari dV per dr-nya. Berarti kita harus ubah ini dalam in terms of R, ya guys ya. Jadi kita ubah lagi nih. Sorry ya, kita agak lama nih. Jadi 1/3 pi R kuadrat. Height-nya itu please diubah jadi begini, 7/2 R. Semoga cukup jelas nih ya. Saya zoom in ya. Jadi height-nya itu, kan ini kan rumus originalnya nih, rumus untuk volume kerucut. Height-nya kita ubah dengan menggunakan ini, jadi 7/2 R. Sehingga soalnya itu menjadi di sini 7/6 pi R pangkat 3. Kenapa? Karena saya mau mencari dV per dr-nya, guys. Ini berarti jadi 21 pi per 6 R pangkat 2. Ngapain cari dV per dr? Karena kita mau pakai rumus yang seperti yang di kotak tuh ya. Ingat, yang bocor 1 jam, nah berarti dV per dt, ini dV per... Nah, dia tuh harus dt-nya di sini. Berarti di sini harus ganti dr sama dr, kayak gitu. Nah, ini kan tetap 54.000. Nah, ini dV per dr itu 21 pi per 6 R kuadrat kalikan dr per dt. Kita nggak tahu radiusnya nih. Kita nggak tahu radiusnya, tapi radiusnya kita sudah cari. Radiusnya kita sudah cari 180 dibagi 7, seperti itu. Nah, kamu masukin data itu ke sini. Ya, jadi berarti di sini 54.000, hasilnya 21 pi per 6, kalikan radiusnya itu 180 per 7 kuadrat kalikan dr per dt. Nah, kalian please coba hitung. Saya dapetin di sini hasilnya 7,42 cm per jam. Seperti itu, guys ya. Ini jawabannya, guys. Oke, semoga cukup jelas ya, guys ya. Untuk jawaban di nomor 3-nya yang ini ya, guys ya. Dan jika kamu punya pertanyaan, boleh langsung ditanyain ya, guys ya. Kita akan masuk ke soal terakhir di soal berikutnya di nomor keempat, guys. Soal nomor 4 adalah demikian. Oke, radiocarbon dating. Ya, based on radioactive isotope carbon 14 is used to determine how long ago a living organism died. The relationship between the original mass MO. Jadi MO ini adalah original mass-nya. M itu adalah mass akhirnya, mass yang tersisa. Nah, di sini ada data nih. Lubia is a female mammoth found in Russia, bla bla bla. Nah, ini 45.000 itu adalah T ya. T itu adalah waktu setelah meninggal. Nah, kita diminta untuk menghitung find the percentage of the original amount of carbon in the sample will be present after. Jadi yang tersisa tuh ada berapa persen doang gitu ya. Nah, equation kan kayak gini. Sebenarnya kamu tinggal masukin T-nya, berarti masukin T itu 45.000. Nah, berarti
M sama dengan MO kalikan E. Ini min 1,2 kali 10 pangkat min 4. Time-nya itu 45.000. Nah, kayak gitu. Kamu masukin. Di sini saya dapetin nilainya. Di sini hasilnya nih yang ini nih. Saya hitung kalkulator 4,516 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini berarti setelah 45.000 tahun, yang tersisa itu berapa persen? Nah, ini kamu kan belum dalam persen. Ini kan masih dalam desimal. Kamu kalikan persen, ini dapatnya 0,4516%, guys, ya. Of the original mass. Seperti itu, guys, ya. Itu untuk yang A. Bagaimana dengan yang B? Yang B itu kita diminta find dm per dt in terms of MO. dm per dt itu kamu cari, ya. Ini berarti turunan dari ini sebenarnya, ya. Berarti MO-nya itu tetap, E-nya itu juga tetap nih. Kali 10 pangkat min 4 kali T. Nah, ini dikalikan dari turunan dalamnya yang di atasnya, min 1,2 kali 10 pangkat min 4. Seperti itu. Ini jawaban untuk yang di nomor 4B-nya, guys, ya. Nah, bagaimana dengan yang 4C? With reference to the model, interpret the significance of the sign of the value of dm per dt found in part B. Kalau kamu lihat, sign-nya itu apa sih? Lihat nih, guys. Sign-nya itu, dia tuh negatif. Jadi dm per dt value-nya itu negatif. Kenapa? Kamu bisa lihat nih. Negatifnya dari mana? Negatifnya dari sini muncul tuh, ya. Negatif muncul. Kenapa muncul dan kenapa ini penting harus dilampirkan? Itu artinya setiap tahun terjadi pengurangan massa, ya. Jelas ya? Karena itu setelah 45.000 tahun ternyata yang tersisa itu karbonnya itu hanya sekitar 0,4516% dari original mass-nya, seperti itu. Jadi inilah pentingnya melampirkan simbol negatif. Jadi artinya tuh setiap tahun, ya, kamu boleh pakai bahasa Inggris, ya. Setiap tahun terjadi apa? Pengurangan, ya. Pengurangan massa, seperti itu. Kalau dm per dt-nya positif, itu setiap tahun terjadi penambahan massa, gitu kan, nggak mungkin, gitu ya. Jadi ini kalau negatif artinya massanya berkurang, seperti itu, guys, ya. Jadi demikianlah soal dan pembahasan kita dalam video kali ini. Jika kalian masih ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau di WA. Semoga video ini bisa membantu kalian mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi ulangan, khususnya tentang turunan parametrik. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.